Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pimpinan lapas yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu yang ada di lapas ini, kemudian para santri yang hadir pada pagi hari ini sebagai hamba Allah yang mulia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, mulai dari kita hidup di dunia ini sampai saat sekarang tidak terhitung nikmat Allah yang sudah kita terima dan kita manfaatkan. Terutama sekali nikmat nyawa yang sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita. Sementara saudara-saudara kita bahkan kadang-kadang pemimpin kita pada hari ini sudah tidak ada lagi karena sudah kembali kepada Allah. Jadi syukurlah nikmat kehidupan itu dengan selalu mengisi dengan amal ibadah. Mudah-mudahan kehidupan kita nanti di akhirat termasuk orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu ibadah yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat adalah dengan selalu berselawat kepada Rasulullah. Bukan hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat pun mari kita berselawat kepada Rasulullah. Ada tiga yang akan memberikan syafaat kepada nanti di akhirat. Yang pertama adalah umat Rasulullah yang selalu berselawat kepadanya. Yang kedua adalah umat Rasulullah yang selalu membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah umat Rasulullah yang selalu melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kalau itu ketiga-tiganya sudah kita lakukan, akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat bagi orang-orang yang melakukannya. Pada pagi hari ini dengan izin Allah kita dipertemukan di masjid kita ini dalam rangka mengisi rohani bimbingan rohani Islam yang nanti insya Allah barangkali mulai minggu besok itu kita akan selalu bertatap muka yang selama ini lebih kurang 2 tahun kita secara online lewat layar saja, kita tidak bertatap muka. Karena dengan bertatap muka ini kita sudah menjadi hubungan silaturahim di antara sesama manusia. Itu juga termasuk ibadah betul-betul doa. Baik, untuk tidak memperbanyak waktu pada Bapak Ustaz Dr. Syafrin untuk Bapak menyampaikan bimbingan rohani pada pagi hari ini. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Sadaqallahu. Surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri, berarti masing-masing kita, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah memberikan berita terhadap apa saja yang pernah kita lakukan. Bapak pimpinan lapas dan seluruh karyawan-karyawati lapas kelas 2A Padang yang kita hormati, rekan-rekan kami, para santri kami yang kami banggakan, kami cintai, dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah selalu kita sanjung kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau mau kita menghitung, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya. Kenapa tidak sanggup, Ustaz? Padahal sekarang zamannya sudah canggih, ya. Ada komputer, ada HP yang canggih itu menghitung, itu menjumlahkan. Betapapun canggihnya alat yang dibikin oleh manusia, tetap tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Minang apa? Mantap. Di dalam surat Luqman Allah tegaskan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau sekiranya segala pohon yang ada di permukaan bumi, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, semuanya dijadikan pena, air yang ada di lautan sekarang itu dijadikan tintanya. Sudah habis air yang sekarang itu, yang lautan itu sangat dalam, beratus kilometer dalamnya. Habis semua air itu, yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhurin ma nafidat kalimatullah. Tambah 7 lautan lagi, tetap belum akan habis tertuliskan kalimat atau nikmat Allah. 8 lautannya tidak cukup untuk menuliskan, 8 lautan tinta tidak cukup untuk menuliskan kalimat atau nikmat Allah. Kan dia tidak bisa gitu. Untuk siapa nikmat yang banyak itu? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk kamu, kata Allah kepada manusia. Jadi terwah. Jangan antar benar. Salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para santri, salam moga kita bertemu lewat layar saja. Ya. Sekarang kita kembali tatap muka. Ya. Kalau di layar mungkin dibantu Ustaz dan saling-saling. Ya. Beda mungkin. Ya. Jadi ikut yang kok admin gitu kok. Jadi teknologinya untuk tampilnya layar tuh kok
Kelompok besar, guru besar gitu. Ya, Bapak Ustadz itu, Raflis. Nah, Bapak Lukman, pokoknya Pak orkes. Nah, orkes kamu. Kalau aku, namo Saprin, panggilan akak. Nah, jadi di kampung dulu kawan-kawan panggilan akak. Jadi di sekolah ada alat panggilan akak, Kak Saprin. Ya, Pak. Ya. Baik, kita awali dulu. Takbir langsung semua supaya berak enggak. Ya, sama-sama ya. Takbir. Yang bisa takbir. Ya, sini. Takbir. Jadi sama kita ini takbir dulu. Kami nafas di tahun 2022. Ini nafaki, bawa nafaki dengan amal-amal, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Bisa menafak apa ya kan? Dengan nafak itu kan. Itu kan awak di awal tahun. Nah, sekarang tanggal 11. Nah, 11 Januari. Nah, 12 Januari 2022. Jadi masih panjang 2022 ini. Lebih dari 11 bulan lagi. Nah, jadi dari awal-awal kita kondisikan iman kita, pikiran kita, jiwa kita agar tahun 2022 bisa kita jalani dengan baik, efisien dan efektif. Setuju? Setuju? Baik, terima kasih. Maaf mengganggu sebentar, kalau kami mohon yang dipanggil namanya agar segera ke pos tengah. Kalau diulang lagi, yang dipanggil namanya ke pos tengah ditunggu. Alimat Kopur 2B, Zanwan Effendi 5B, Riki Albar 3A, Dehan Permana 8B, Henry Gunan 7A, Henry Gunan 3A, 7A kan? Nah, Edi Firman 2B, Widi Rahman 2B. Kami mohon yang dipanggil nama tadi agar segera ke pos tengah ditunggu secara juga. Terima kasih. Ya, kita kembali ya. Dengan apa kita tapaki tahun 2022? Nah, saja kita beri saja 4 hal. Pertama, sholat jangan pernah tinggal. Nah, kedua, banyak baca Al-Quran. Nah, ketiga, rajin berzikir. Keempat, jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, pertama, rajin sholat. Nah, kedua, rajin baca Al-Quran atau banyak baca Al-Quran. Ketiga, rajin zikir. Keempat, jangan pernah menyakiti orang. Nah, kita lihat yang pertama. Sholat itu adalah amal ibadah harian kita. Munajat kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Kan setiap kali kita baca Al-Fatihah kan dijawab Allah. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah. Setiap ayat yang kita baca Al-Fatihah dijawab Allah. Kalau komunikasi nyambung, tiga persantonya nyambung dengan Allah. Tapi kalau komunikasi putus, yuk istri yuk, nah bisa timbul prasangka tidak baik. Kalau ditelepon sekali,
nggak nyambung. Telepon sekali lagi, tidak nyambung. Telepon sekali lagi, tidak nyambung. Akhirnya paham kembali ya. Nah, dulu diulang timburan. Timbul prasangka tidak baik kan? Ini komunikasi harus nyambung. Nah, salah satu alat komunikasi kita akan nyambung dengan Allah. Coba teman tadi. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Yang beriman yang mana yang beruntung? Yang khusyuk dalam sholat. Supaya khusyuk sholat ada mana? Ikhlaskannya. Yang niat sholat apa? Dan rekan-rekan para santri sekalian, itu tidak usah perdebatkan apakah kita baca usoli Ustaz atau tidak baca usoli. Tidak penting kita perdebatkan itu. Yang penting tentang niat itu adalah niat itu harus ikhlas. Kita lakukan sholat karena Allah. Nah, itu yang penting. Allah dilapatkan mana orang rancang mana lapan itu. Usolli ada makmuman billahi ta'ala. Allahu akbar. Rancang kan. Ikhlas. Jadi orang nyawanya dalam niat itu ikhlas. Ketika kita ikhlas dalam sholat, dia tigo saja indikator orang ikhlasnya. Siapa yang ikhlas dalam sholatnya Ustaz? Ada tiga indikator. Yang pertama, orang yang ikhlas dalam sholatnya, apakah dia sholat sendirian di tempat yang sepi atau dia sholat di hadapan orang banyak, namun kesempurnaan sholatnya tetap dia wujudkan, tetap sempurna sholat. Tapi kalau di muka orang banyak sholatnya bukan main bagusnya, sholat sendirian asal jadi saja, nah itu sholatnya kan orang tidak ikhlas. Nah, dua sholat. Nah, kalau lagi sholat selangkah, sholat itu kan tumakninah. Nah, kurang ya. Iya, cepat yang nomor kan? Cepat yang. Nah, jadi orang ikhlas itu tetap sempurna sholatnya, sholat di hadapan orang banyak atau sholat sendirian di tempat yang sepi. Itu orang ikhlas. Yang kedua, apabila orang yang rajin sholat tadi dipuji orang, dipuja orang, hendak jadi sombong. Eko jangan nyawain kan, lupa Pak Yo rajin sholat berjamaah, tahu tidak pernah lambe nampak pun. Alur kurang azan apa latih di saji yo hebat apa. Ay, boleh mana le. Sinan nomor 3. Sajam sebelum orang aku, kamu lagi ngomong saja. Nah, itu sombong. Kalau dipuji bilang, itu dia kalau kita dipuji orang bagaimana? Kita jawab alhamdulillah. Yang berhak dipuji hanya Allah. Saya tidak berhak. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, kalau dia dicaci maki, dia dicerca, fakulah bentuk malaikat lompat. Tanggung dua pak empat orang lorok, nah kayak malaikat pak mah, nah kayak orang sembuh pak dok. Nah,
lah siap mana, lah alim mana, nah lah jadi abid seorang ahli ibadah, nah tapi nggak patah semangat. Kalau dicaci orang nggak patah semangat, sebabnya berbuat karena Allah, bukan untuk mengharapkan pujian orang. Nah, kurang ikhlas. Di sholat melakukan lillah ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kita kaji dan sholat. Itu kita tapaki 2020. Nah, sholat kita nggak pernah lumpang-lumpang, nggak pernah bolong-bolong, tapi ikhlas kita lakukan karena Allah. Saja sholat kita lakukan ikhlas karena Allah. Nah, itu kita tapaki 2020. Setuju? Alhamdulillah. Ayat kedua tadi. Banyak baca Al-Quran. Nah, ikut kitab suci kita. Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat, taraktu fikum mau'izataini, aku tinggalkan padamu dua macam pelajaran. Natiqat awsomikon, pelajaran yang bisa bicara dan pelajaran yang diam saja. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mana pelajaran yang bisa bicara dan mana pelajaran yang diam saja? Lalu Nabi jawab, pelajaran yang bisa bicara Al-Quran. Kita mau minta solusi tentang kehidupan, tentang masalah apa? Kenapa Allah jadikan terjadinya pergantian antara malam dengan siang? Itu misalnya kan ada dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Doa kuno dipergantikan malam dan siang. Itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang sangat besar manfaatnya bagi kita. Menurut para pakar, terjadinya pergantian antara malam dengan siang adalah dengan tujuan supaya di permukaan bumi ini ada kehidupan. Jadi tujuannya Allah pergantikan malam dengan siang ini supaya ada kehidupan di bumi. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup, binatang bisa hidup, manusia bisa hidup. Analisa para pakar, apabila tidak terjadi pergantian antara malam dengan siang, misalnya hari siang saja agak 5.000 jam, tidak pada malam, siang 5.000 jam, maka suhu di muka bumi kena pakar dari jam ke jam akan semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Kalau sudah 2.000 jam, maka seluruh benda yang ada di permukaan bumi ini akan terbakar. Dia akan jadi bara api yang sangat panas. Air-air yang ada di muka bumi ini akan mendidih. Kalau 5.000 jam kemudian, darah-darah di dalam tubuh manusia juga akan mendidih. Akhirnya tidak ada kehidupan. Walau lagi kan, kayak ini, darah terbit matahari, panas, 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 sampai menuju jam 12 panas, jam 1 panas gitu kan. Nah, itu 12 jam siang, enggak, itu 5.000 jam. Jadi panasnya semakin tinggi. Akhirnya ada kehidupan. Jadi adanya pergantian malam dan siang merupakan nikmat Allah. Jadi kita ucapkan banyak-banyak kita ucapkan. Kalau malamnya lama, suhu semakin dingin. Kalau sudah mencapai 200 derajat Celcius, 100 saja, itu seluruh benda-benda cair sudah membeku jadi es. Kalau 200, akan membeku lagi mungkin. Membatu, membatu, nikmatnya. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, demikian banyak nikmat yang kau limpahkan kepada kami ya Allah. Sekarang ya
tidak akan berpisah dengan kalammu. Kalammu akan selalu kami baca ya Allah. Baca Al-Quran. Mencari informasi tentang keluarga, baca Al-Quran. Informasi tentang apa yang harus kita lakukan, baca Al-Quran. Yang dapat lewat Pak, baca Al-Quran. Yang pertama ini dakwah semakin fasih dengan Al-Quran. Kita ini sebentar berpikir para tulis Al-Quran kalau sering kita baca nanti di akhirat dia kasih syafaat kalau. Kemudian Al-Quran akan berikan kepada kita sekiranya diam ini. Al-Quran akan berikan ketenangan jiwa. Al-Quran akan berikan pahala yang banyak. Artinya dengan baca Al-Quran Allah kasih pahala yang banyak sama kita. Satu huruf 10 kebaikan. Nah sifatnya satu huruf 10 kebaikan. Maka harfan min kitabillah. Dalam siapa baca satu huruf saja dari kitab Allah, baginya 10 kebaikan. Tidaklah ia katakan alif lam mim, itu bukan satu huruf. Melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, berarti 3 huruf. Berarti 3 huruf. Baca alif lam mim saya dapat 3 huruf. Apa kebaikan jariah? Kami dong Bismillahirrahmanirrahim. Sila kali hurufnya dapat 1 sampai 60. Itu kan Al-Quran. Nah, Bismillah itu Al-Quran. Jadi nanti surat An-Naml. Nah, ya kalau Pak Bis, mau boleh ya berapa? Quran banyak. Ya, ada apa tapi ini yang terjadi Quran. Ya, yang baru kok, yang baru mulai baca, sama-sama baca Al-Quran. Nah, ya, ini kedua. Ini kan ada pembinaan supaya selesai, nah, taksir Al-Quran. Apa yang dilakukan? Kalau keluar, harus satu dulu, bisa lihat ya. Yang bakal jadi juaranya, dan nanti insya Allah depan, ya kan? Karena bulan asal depan bos, berapa so? Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah dipangkat lihat lembahnya, nah, kita tampil dulu kita dari lapas kan? Ya lo orang tua tekniknya, ya, oke binatang yang lain ikut belum untuk lembah, tapi yang penting dari santri lapas yang dirasa. Setuju? Alhamdulillah, enak. Dan gara-gara kami belajar lepas cuma gara satu. Kalau misalnya nanti 3, taktilnya do, hafalannya do, biarlah anda awak itu lah. Satu kan dua cabang tuh, saya setuju. Kalau misalnya kan, kalau MTQ itu ada cabang tilawahnya, itu mengaji dari ramah. Ada cabang tartilnya, itu orang ini kayak orang jadi konsep, nak baca Al-Quran tak capek. Ada hafiznya, dibuat 3 cabang misalnya kan, dilombakan 3 cabang, ikut itu dari warga lapas. Biarlah orang lain banyak yang ikut. Yang penting juara 1, juara 2 dari atas. Begitu. Syaratnya Pak, kita rajin belajar itu. Kita rajin baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Hafal terus sebanyak-banyaknya. Ada yang hafal surah Rahman? Ada. Alhamdulillah. Itu hafal surah Rahman Pak. Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Baik. Ada yang hafal Al-Baqarah? Ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Zikir. Zikir itu artinya pertama itu banyak mengingat Allah.
Ya. Bangun tidur akan ingat kepada Allah. Tak tidur itu ingat kepada Allah. Dalam keadaan tidur ingat kepada Allah Taala. Ya. Zikir dalam artian mengingat itu harus terlaksana sepanjang waktu. Langsung dalam mesin. Kalau mengingat Allah apa dalam mesin? Sampai tadi jawab kepada Allah dalam mesin. Nah, kemudian zikir dalam arti menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu yang tak boleh dalam mesin. Kawan, maju lah. Kalau la ilaha illallah, maju la ilaha illallah. Ini nggak ada kesusah tadi waktu cuma baca la ilaha illallah mah, itu kan zikir tuh. Baca lah sambil mencopong kok. Boleh tak dia nak? Mencopong biasanya benar. Tapi kalau di musaji, ya, kita main ya kawan di lapang tuh, ya. Doa Allah zikir itu sah. Kalau bisa Allah, alladzina amanu. Dua lagi yang dipanggil nama agar ke bosnya Indra Rahmat 2B, Aditya Gumai 6B, Yuda Putra Satria 8A. Terima kasih, ditunggu di bosnya masih. Nah, kaliannya kata Allah, alladzina amanu tatma'innul qulub bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tentram jiwanya, hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kata Allah, hanya dengan zikir itu jiwa kita bisa jadi tentram. Misal Allah banyaknya mimpi, tapi pikiran kacau, jiwa gundah gulana, lalu bahagia hidup. Kadang-kadang orang kayu tidak bisa Allah. Nyatakanlah hanya haratu itu. Beda dengan orang. Padahal rumahnya padang, gerbangnya dari basi, kunci lo, nah tinggi lo, ada orang yang pelacaknya, tapi hati tidak tenang. Boleh kalau ini nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi kepada Allah yang bisa menenteramkan jiwa kita itu adalah zikir kepada Allah. Dibaca zikir Ustaz, boleh tasbih subhanallah, 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 ya. Boleh alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Allah akbar, Allah akbar, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. La haula wala quwwata illa billah, boleh. Seluruh kalimat-kalimat thayyibah itu adalah kalimat zikir. Termasuk Al-Quran itu bisa digolongkan kepada zikir. Malah zikir yang utama ketika Nabi adalah baca Al-Quran. Karena Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fattaqu." Kalau kamu melewati taman-taman sorga, hendaklah kamu ambil bahagian di situ. Kalau awak melewati taman sorga, lain kamu ambil bahagian di situ. Duduk awak situ, makan awak situ, minum awak situ, lain kamu. Taman sorga apa? Nak taman melati tu. Kalau taman melati, mereka lain ilustrasi kan di situ sama sanggo, situ sama sanggo, situ sama sanggo, walau dia pasang lo. Ini kau cari lo pasang kan? Rumah lah. Taman surga. Apabila kamu melewati taman-taman surga, kata Nabi, ambil bahagian padanya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga?
Lihat tuh teman surga di bumi itu. Kata Nabi, taman surga di bumi itu adalah lingkaran zikir, bilaqal zikri, bilaqal zikri. Itu taman surga. Sebab zikir itu nanti ibadah nyawa gua sampai ke surga. Kalau sholat di dunia saja. Ya. Di akhirat kalau awak masuk surga nanti awak nak sholat di situ lain. Ya. Sholat awak di dunia saja. Tapi kalau zikir itu nanti sampai di surga awak tetap zikir. Mencari demikian hebat nikmat Allah dalam surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Awak ucapkan saja. Bertemu dengan bidadari, alhamdulillah. Dapat makanan yang enak, alhamdulillah. Dapat tempat tidur yang empuk, alhamdulillah. Tempat yang nyaman, alhamdulillah. Boleh nanti mencari wajah Allah. Itu akan banyak zikir. Wajah yang sangat kita rindukan selama Allah, besoknya baca ini. Itu banyak zikir. Itu kata oleh Nabi bahwa lingkaran zikir itu, jadi zikir itu adalah amal surga di bumi. Jadi kalau ada kawan apakah menyuka lingkaran zikir, nanti bagian. Ya, enggak guna. Kata balik. Maya balik sholat pada zikir. Hah? Balik sholat. Kalau zikir kan tidak balik. Ya. Kalau anda wudhu awak haus kan? Tidak bakal. Tapi serancang ke wudhu. Ya. Kalau tidak menghadap kiblat haus kan? Tidak bakal. Nah, tapi kalau dekat menghadap kiblat dalam rangka memuliakan kiblat. Untuk yang baik-baik itu kok plastik. Selagi kondisinya memungkinkan ada kiblat. Tapi kalau yang buruk-buruk, tidak bisa ada kiblat. Itu makanya tuntunan Nabi kan. Kalau sedang mencongkong membuang yang tak perlu lewat. Nah itu kan. Nah itu malah tidak membelakang kiblat saja dia dan Nabi boleh malah kiblat. Enak. Sinan kiblatan, tapi kasih kuat. Enak. Ini membelakang mana kiblat kasih kuat contoh USA dan dia dalam rangka memuliakan. Ini kisah Nabi kan sambungan hadis itu. Fa inna lillahi sayyaratin minal malaikati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki pengelana di bumi. Nah, dari kalangan malaikat dia terlupuna dilakukan zikir. Para malaikat itu berkelana dia di bumi ini, dia terlupuna dilakukan zikir. Dia mencari lingkaran-lingkaran zikir. Kalau bertemu baginya lingkaran zikir, mereka duduk bersama mereka. Nah, di mereka malaikat itu duduk bersama mereka yang zikir tadi. Jadi ini kok ada malaikat. Nah, kok menjadi zikir wak mau. Nah, semua malaikat. Nah, sayang nggak nampak lewat. Nah, besok kalau ada kacamata di orang besar, misalnya cari malaikat atau li. Ustaz, ini ada kacamata Ustaz. Kalau pakai kacamata itu, awak bisa cari malaikat. Itu ini. Nah, di malaikat kok. Kalau kecil Nabi mah, dari padang malaikat Jibril saya pernah dicari Nabi, dia punya sayap 600. 600 sayapnya. Cuma punya permukaan bumi itu beda kecil dari malaikat. Boleh malaikat mau. Nah, kemati orang di timur, Kristen kan, mau barat itu Kristen kan. Itu malaikat di sana dia. Jadi bumi itu beda kecil bagi kita. Kalau bisa macam dia, kerja nanti kemudian bisa mencegah. Itu yang tadi goyang di kafe tadi. Jangan dinanti. Dijompet saya lawak apa? 2022 dengan pokok-pokok. Nah pokoknya tak uji orang yang berangsat. Prinsipnya dalam Islam sebenarnya terhadap sesama manusia kita harus berbaik. Nah menyakiti orang
dengan perkataan berdosa, dengan perbuatan berdosa. Jangankan menyakiti orang dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, menyakiti orang dengan bau badan saja. Bau badan. Awak kan sholat berjamaah kayu ya, dah sempat mandi, bau kaki ada tanggung-tanggung, kayu pun sedih. Apa sih kawan kau? Kalau nak mandi dari kerja sampai kami, itu makanya kalau hari Jumat itu awak sunatkan mandi. Sunat punya mandi Jumat. Gunanya itu apa? Pertama merasihin badan awak. Yang kedua untuk menghilangkan bau. Menghilangkan bau supaya nanti kawan ada yang kapan malah nilai-nilai saat tiap kali awak pergi berjamaah mandi dulu supaya tak tersiksa kawan yang tidak sampai awak. Tentang saya kawan kan untuk jauh di bayu perlu memakai nak mola mandi bosok ya kalau bisa kali-kali silakan nanti ya. Ini yang kita coba badan saya tak boleh boleh berkata. Apa Nabi bersabda itu? Man anala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wala yusalli ma'ana. Barang siapa yang memakan pohon itu kata Nabi, pohon ini maksudnya pohon putih, jangan mendekat kepada kami dan jangan sholat bersama kami. Kalau dalam hadis lain, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang kucai, jangan dekati masjid kami. Ya. Itu Nabi. Karena baunya itu menyengat, nanti terganggu orang lain. Kalau sudah makan jaya, mau Ustaz? Gosok gigi itu. Kenapa? Aku lihat kan jariah, no. Tapi siap makan jariah itu, gosok gigi. Baiklah kilometer. Saya makan patai, gosok gigi. Baiklah kilometer. Nah, jadi keluar ajaran agama awak kan agar itu sesama umat manusia apa, boleh sesama muslim, jangan pernah nyakiti orang. Sebab agama awak mengajarkan nyakiti orang dengan bau badan saja tidak boleh, apalagi nyakiti orang dengan perkataan dan perbuatan. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia ucapkan perkataan yang baik. Kalau tidak ada yang baik, dia yang fasik. Tapi kalau ada yang baik, sampaikan ke kawan. Sampaikan ke tetangga, sampai ke rumah, sampai ke anak, sampai ke siapa saja. Baliwani walau ayat. Ya nak. Supaya kebaikan kau menyebar kemana-mana. Supaya kebaikan kau menular kepada yang lain. Tapi kalau tidak ada yang baik, diam saja. Itu jawab. Sampai hal Pak. Nah, itu banyak sebenarnya yang kita bicarakan sampai. Nah, rangka menapaki tahun 2022 pertama sholat dengan pernah tinggal. Setuju? Baca Al-Quran yang banyak. Setuju? Zikir. Setuju? Nah, kita jangan pernah nyakiti orang lain. Kalau dicari kawan Pak, karena sahabat sunnah dulu katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, si fulana tetangga saya ya Rasul, rajin sholat, banyak sholat sunatnya, banyak sholat kohnya, banyak